Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, tergantung kapan kalian menonton video ini. Oke, perkenalkan kami di sini dari kelompok 21 kelas pemasaran strategik yang dimana saya sendiri bernama Anselmo Sebastian Radika Napitupulu. Lalu ada teman saya Muhammad Faryudin Dava, dan yang terakhir ada Alfaiz Hussein Hilmi. Oke, jadi dalam tugas akhir mata kuliah pemasaran strategik ini, kami mengangkat analisis dan solusi permasalahan dari perusahaan Samsung di pasar Indonesia. Mengapa kami mengangkat perusahaan Samsung ini? Karena perusahaan ini sudah sangat terkenal di seluruh dunia dan memiliki market cap yang sangat besar tentunya di dunia gadget atau di dunia smartphone, sehingga kami memilih perusahaan tersebut untuk dianalisis untuk menemukan apa sih permasalahan sedang dihadapi sehingga bisa menimbulkan solusi dari permasalahan tersebut untuk Samsung di dalam kegiatan pemasarannya di Indonesia. Oke, jadi kita overview sedikit tentang pabrikan elektronik Samsung. Produk Samsung sendiri atau merek Samsung sendiri merupakan perusahaan multinasional yang tentunya kita semua sudah tahu yang berasal dari Korea dan berekspansi ke sejumlah sektor seperti pemrosesan makanan, tekstil, asuransi, sekuritas, retail, dan tentunya di industri elektronik. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bahwasanya Samsung itu tidak hanya bergerak di bidang elektronik atau smartphone tapi juga ke asuransi, sekuritas, makanan, dan lain-lain. Adapun di Indonesia sendiri, Samsung mendirikan atau menciptakan perusahaannya pada tahun 1986 yang berpusat di ibu kota Indonesia, Jakarta, dengan 5 unit usaha yaitu PT Samsung Electronics Indonesia, PT Samsung Mobile Indonesia, PT Harman Indonesia, PT Asuransi Samsung Tugu, dan yang terakhir Samsung Foundation Indonesia. Selanjutnya Samsung di Indonesia dan pesaingnya. Di sini ada data-data dari Samsung dan pesaing-pesaingnya yang berada di Indonesia. Di sini kami menggunakan pesaing Xiaomi, Oppo, dan Vivo. Nah, di sini bisa dilihat dari data 2018 sampai 2020. Samsung sendiri pada 2018 ini menempati peringkat pertama dalam pasar Indonesia untuk smartphone dengan angka 27%. Selanjutnya diikuti oleh Xiaomi dengan 25% dan Oppo, dan selanjutnya diikuti oleh Vivo dalam peringkat 4. Nah, dan bisa lihat sendiri datanya 2019 Samsung tetap berada dengan angka yang sama yaitu 27% pada kuartal kedua 2019, dan untuk Xiaomi mengalami penurunan pada 2019 menjadi 21,9%. Sedangkan Oppo juga mengalami penurunan yang tidak signifikan, hanya 0,5 menjadi 17,5% pada kuartal kedua 2019. Dan Vivo juga mengalami penurunan menjadi 7,8% pada kuartal kedua 2019. Jadi dapat disimpulkan 2019 ini terjadi penurunan market share dari industri smartphone di Indonesia. Nah, data pada 2020 pada kuartal kedua yang sama, nah kuartal 2 sendiri 2020 Samsung mengalami penurunan yang sangat jauh menjadi 19,6%. Bisa dilihat angka ini menjadikan Samsung ini berada di peringkat ketiga. Dan peringkat pertama ini ditempati oleh Vivo dan yang mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari 7,8% pada 2019 menjadi 21,2% pada kuartal kedua 2020. Nah, diikuti oleh Oppo yang mengalami kenaikan juga yang walaupun tidak signifikan seperti Vivo. Oppo mengalami kenaikan menjadi 20,6% pada kuartal kedua 2020. Nah, Xiaomi pada 2020 ini tetap tidak seperti merek yang lain. Xiaomi ini tetap terjadi penurunan sebesar 17,5% pada kuartal kedua 2020. Nah, dari sini bisa dilihat pada 2020 Samsung ini tergeser oleh pesaingnya yaitu Vivo dan Oppo. Sedangkan Xiaomi sendiri pun juga tergeser dari
peringkat 2 yang sebelumnya selalu ditempati oleh Xiaomi. Selanjutnya permasalahan Samsung Indonesia. Bisa dilihat di sini di slide terdapat ada 6 smartphone yang kami bandingkan. 3 yang atas merupakan smartphone pada ketiga merek yaitu Oppo, Samsung, dan Vivo pada tahun 2018. Dan yang bawah ini merupakan produk-produk ketiga merek tersebut pada 2020-2021. Nah, di sini kita bisa lihat pada tahun 2018 secara desain Samsung ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan merek lainnya. Dan pada saat itu juga Samsung ini memang dikenal sebagai produk yang tahan banting, yang masa umurnya itu panjang dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya yang secara merek merupakan merek dari Cina. Nah, dibandingkan juga dari speknya, Samsung ini memiliki spek yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, mulai dari kamera, RAM, dan memori. Dan keunggulan Samsung yang memang sulit untuk dikalahkan yaitu ada mulai dari layarnya dan juga kameranya. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawah, Oppo, Samsung, dan Vivo ini mengalami perubahan interface yang dirasakan oleh konsumen. Oppo dengan bawa A15, Samsung dengan A20-nya, dan Vivo dengan A12-nya. Nah, di sini terjadi banyak perubahan dibandingkan dengan produk mereka pada 2018. Mulai dari desain kamera depannya yang mereka membuat bentuk kamera itu seperti tompel pada HP di tengah. Jadi HP sendiri itu memiliki poni, dan bisa dilihat juga dari kamera belakangnya yang terdapat beberapa kamera yang itu memberikan hasil yang lebih baik. Dan dari desainnya bisa dilihat ketiga merek ini pun sebenarnya tidak memiliki banyak perbedaan yang sangat berbeda jauh. Dan Vivo dan Oppo bisa mengejar Samsung yang sebelumnya memiliki desain lebih baik. Dan untuk saat ini juga RAM yang ditawarkan Oppo dan Vivo rata-rata itu lebih baik dibandingkan yang diberikan oleh Samsung. Dan selanjutnya industri gaming di Indonesia ini tidak dapat disingkirkan dalam permasalahan smartphone. Pendapatan industri mobile game di Indonesia diprediksi mencapai 672 juta dolar pada tahun 2020 dengan game multiplayer seperti jenis yang paling banyak diminati di Indonesia, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Free Fire. Nah, 3 game tersebut merupakan game yang membutuhkan prosesor yang baik dan untuk dimainkan secara maksimal dengan menggunakan pengaturan rata kanan yang merupakan peraturan terbaik yang dapat membuat permainan itu lebih baik, lebih enak untuk dimainkan. Di sini meskipun harga dari Oppo dan Vivo ini lebih terjangkau dibandingkan dengan Samsung, Oppo dan Vivo ini memiliki prosesor yang lebih unggul dibandingkan dengan Samsung dengan harga yang sama ataupun dengan harga yang sedikit lebih mahal. Dan masyarakat Indonesia ini sangat melihat dari value yang tersebut. Jadi konsumen yang memainkan mobil gaming ini lebih memilih Oppo dan Vivo dibandingkan dengan Samsung. Ketika orang-orang ditawarkan dengan harga yang lebih murah tapi dapat mendapatkan produk yang lebih baik, maka mereka akan memilih produk yang lebih murah. Walaupun ada kemungkinan sebenarnya produk tersebut umurnya juga tidak terlalu panjang dibandingkan dengan harga yang lebih mahal seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan solusi dari permasalahan Samsung yang dihadapi di Indonesia. Yang pertama, pasar Indonesia merupakan pasar dengan
industri mobile gaming yang sangat besar dan Samsung memiliki spesifikasi yang kurang baik di antara kompetitornya dalam aspek mobile gaming. Masyarakat Indonesia yang merupakan mayoritas berusia remaja pada umumnya membeli ponsel pintar untuk dapat digunakan sebagai ponsel sehari-hari serta dapat digunakan untuk bermain game. Untuk memanfaatkan potensi yang sangat besar ini, Samsung dapat memanfaatkan pasar low-end dan meningkatkan agar Samsung dapat lebih baik daripada pesaing. Lalu yang terakhir adalah perombakan desain pada bagian bodi ponsel pintar yang ditawarkan oleh Samsung, serta mengembangkan user interface secara total seperti yang dilakukan oleh Apple, sehingga Samsung memiliki keunggulan dalam aspek desain. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.